Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita boleh berjumpa dalam satu renungan firman Tuhan. Kali ini yang saya rindu kita akan diberkati olehnya, karena firman Tuhan ya dan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu mengajak kita sekalian Bapak Ibu Saudara untuk membaca di dalam satu ayat dari Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Ayat ini salah satu dari rangkaian ayat ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang pegawai istana dari Kapernaum, dan anaknya sedang dalam keadaan sakit, dan orang ini meminta Yesus untuk menyembuhkan. Dan saya akan bacakan ayat ini sebagai dasar renungan kita, bagaimana kita belajar tentang iman yang benar, iman yang bertumbuh, iman yang mengalami satu pengertian secara progresif. Saudara-saudara, ayat ini berkata demikian, maka kata Yesus kepadanya, kepada pegawai istana yang dari Kapernaum ini ketika anaknya sakit, dia berkata begini, Tuhan Yesus, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus ini ingin menyampaikan sesuatu yang lebih dari sekedar, kalau kamu percaya kepadaku karena mukjizat, itu bolehlah, aku pasti lakukan, sebab aku pasti bisa membuat mukjizat dan menyembuhkan. Tetapi kalau dasarnya karena kamu melihat mukjizat baru percaya, maka itu perlu satu pengertian iman yang lebih dalam lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan menegur kepada kita sekalian bahwa iman itu bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Iman itu adalah berdasarkan firman Tuhan yang dinyatakan dalam Alkitab. Saudara, kita tidak memungkiri keadaan di mana para murid pada waktu itu dan juga orang-orang perjanjian lama, kalau Tuhan tidak menyatakan diri dalam bentuk mukjizat maka mereka tidak percaya. Itu memang itu fakta yang ditulis oleh Alkitab. Tetapi firman Tuhan di dalam Roma pasal 10 ayat 17, di sana dikatakan buat kita sekalian, supaya saudara dan saya merenungkan tentang kebenaran tentang iman yang Tuhan sudah singkapkan melalui Alkitab yang sudah utuh ini buat saudara dan saya, yaitu yang berbicara tentang iman yang menurut Paulus di dalam Roma 10 ayat 17 yang demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, ini kesimpulan saudara. Kalau kata jadi berarti kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya. Iman timbul dari pendengaran, dan mendengarkan oleh firman Kristus, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan karena mukjizat, itu adalah versi di mana pegawai istana ini mengalaminya. Dan banyak juga para murid ataupun juga orang-orang perjanjian lama seperti itu. Jadi minta bukti Tuhan ada melalui perbuatannya. Saudara-saudara, tetapi firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa iman kali ini bagi saudara dan saya sebagai orang Kristen timbul dari pendengaran. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau percaya kepada Tuhan dengan baik dan benar, mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Mari kita hayati firman Tuhan ini. Mari kita hidupi firman Tuhan ini. Sebab firman itu perkataan Tuhan yang disingkapkan melalui hamba-hambanya para penulis Alkitab yang lebih dari 40 penulis dengan latar belakang berbeda, yang ditulis dengan jarak waktu yang begitu lama. Dan di dalam tulisan itu ada inspirasi, ada ilham Roh Kudus. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kalau firman Tuhan mengatakan bukan berarti mukjizat salah, bukan berarti mukjizat tidak penting-penting, tetapi mukjizat tidak menjadi dasar untuk kita beriman kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana cerita para murid, akhirnya dia tidak mengalami juga mukjizat karena dia meninggal, dia mati syahid, justru mengorbankan dirinya untuk Tuhan karena imannya. Saudara-saudara, begitu beraninya Petrus, Paulus, bahkan Stefanus, yang lain juga dari para murid waktu itu mati karena percaya kepada Yesus yang hidup, yang ada di surga, yang tidak menolong dengan mukjizatnya. Ini saya tidak berarti ingin membenturkan antara mukjizat dan iman yang benar. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mukjizat karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Keterbatasan kita sebagai manusia, kita perlu mukjizat, tetapi mukjizat bukan dasar dari iman. Dasar daripada iman kita orang percaya adalah perkataan Kristus, yaitu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh
firman Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari saya mengajak kepada kita, jangan ingin mencobai Tuhan. Kalau Tuhan tidak menolong, maka saya tidak percaya. Kalau Tuhan tidak menyatakan mukjizat, saya tidak percaya. Tinggalkan kata-kata dan pernyataan itu. Mari saya mengajak kepada kita, mari kita percaya berdasarkan firman Tuhan. Firman yang ditulis dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ini adalah firman yang sudah dinyatakan oleh Roh Kudus melalui para hambanya. Mari kita belajar, kita minta pimpinan Roh Kudus supaya apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya kita bisa melakukannya. Kita dikehendaki oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Sebab firman-Nya tidak hanya mengatakan bagaimana Allah menyediakan apa yang kita butuhkan dengan gratis atau tanpa kita harus bersusah payah. Itu keselamatan dan berkat-berkat alamiah yang bersifat umum kita tidak bisa mendapatkan tanpa penyediaan. Tetapi firman Tuhan juga berbicara bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Dan itulah iman. Iman berbicara bagaimana tidak hanya menerima apa yang Tuhan sediakan, baik yang sudah, sekarang maupun yang akan datang melalui pengharapan kita. Tetapi iman juga berbicara bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan melalui firman-Nya supaya kita boleh menggenapi firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dan kedua, saudara, kita akan baca buat kita sekalian Ibrani pasal yang 11 bagaimana iman itu dinyatakan kepada kita sebagai orang percaya. Yaitu yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu dasarnya, saudara. Jadi kalau kita membangun satu bangunan rumah tinggal, maka pondasi itulah iman kita. Iman kita itulah pondasi kita, maksud saya. Supaya kita kuat dengan iman, dan itu bertolak dari Yesus yang mati dan bangkit, dan Roh Kudus yang tinggal dalam hidup saudara melalui firman Tuhan yang ditulis buat saudara yang saudara pelajari hari ini. Karena itu iman adalah dasar dari apa yang Tuhan nyatakan buat kita di dalam pengharapan, dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi kita tidak perlu melihat dulu Allah itu ada melalui bukti yang konkret, tapi melalui firman Tuhan bahwa segala yang ada ini diceritakan oleh Tuhan, itu kata Alkitab. Karena itu mari kita belajar Alkitab dengan baik, dan kita mempelajari iman ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita pasti mengalami kuasa Tuhan kalau kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin, maka itu akan datang. Bukan dibalik, kalau Tuhan membuktikan diri dengan mukjizat saya baru percaya. Tapi Tuhan mengatakan kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Thomas berkata kepada Tuhan, salah seorang murid yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit sebelum aku mencucukkan jariku di bekas paku maupun lambungnya di perut maupun di tangannya, aku tidak percaya. Tetapi Tuhan berkatakan, Thomas, Thomas, cucukkan tanganmu ke bekas paku dan bekas tombak yang ada di lambungku, maka percayalah. Lalu Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Jadi Tuhan Yesus tidak mungkin akan menyatakan kembali kepada saudara bahwa aku bangkit. Tidak semua orang akan ditunjukkan, ini loh lambungku bekas luka, ini loh kakiku, ini loh tanganku bekas dipaku, baru kamu percaya. Itu untuk orang-orang yang memang menolak Yesus sebagai juru selamat. Bagi saudara yang saya sebagai orang Kristen yang sudah punya Alkitab, saudara percaya apa yang dikatakan Alkitab jauh lebih mulia daripada saudara membuktikan Yesus datang dengan menampakkan diri kepada mereka yang memang perlu diberi penglihatan bagi mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar tentang bagaimana iman itu bertumbuh. Memang iman pada mulanya bahwa Allah menyatakan diri dengan mukjizat. Tapi kali ini saudara sudah punya Alkitab sepenuhnya yang diilhami oleh Roh Kudus, menjadi pegangan bagi saudara dan saya. Mari kita pelajari Alkitab dengan baik, bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan dan akan firman Kristus. Dan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Karena iman adalah melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan Tuhan, sekalipun tidak semua yang saudara dan saya itu dipenuhi oleh Tuhan. Karena Tuhan mempunyai kehendak yang lain supaya saudara menjadi orang yang berbahagia, orang yang hidup dalam kemenangan, orang yang hidup yang disertai Tuhan, dan orang yang hidup
kekal bersama dengan Tuhan, yaitu melalui iman yang benar sebagaimana firman Tuhan hari ini Bapak Ibu sudah dengarkan buat kita sekalian. Mari saya rindu kita semua untuk memperhatikan firman Tuhan ini, pengertian dengan iman yang benar, yaitu bukan karena melihat tetapi karena percaya walaupun tidak melihat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.